Bang, bang. Deru ledakan datang berulang kali, dan jati diri Li Goudan yang sebenarnya tergantung di reruntuhan, menguap sedikit bosan. Kenapa iblis ini sangat lemah? Bahkan aku tidak bisa menghadapinya. Aku jauh lebih lemah darinya. Li Goudan tidak pernah tahu mengapa Kazasetu setidaknya berada di tahap pertengahan alam tubuh rusak, jadi bagaimana dia bisa begitu rentan. Tapi setelah memikirkannya, dia langsung lega. Apa yang benar-benar ditakuti Kazasetu bukanlah dia, tetapi Feng Tianxing yang dia wakili. Tidak peduli seberapa kuat kendalinya atas batu kecubung sekarang, yang terpenting adalah dia dapat menghalangi Kazasetu sehingga dia tidak dapat menemukan kunci masalahnya tepat waktu. Meskipun lingkaran sihir yang diserahkan Feng Tianxing kepadanya baru saja meledak berulang kali dan gagal lagi dan lagi, tidak ada yang bisa menutupi perubahan yang ditimbulkan oleh lingkaran sihir. Dia bisa melawan Kazasetu di sini hari ini, sebagian besar karena lingkaran sihir ini, lingkaran sihir yang paling kritis. Jika ada lebih banyak, itulah yang dikatakan Feng Tianxing kepadanya. Pertama kali 10 langkah, dan yang kedua 20 langkah. Jarak yang semakin jauh ini dapat dikatakan telah menangkap psikologi Kazasetu secara ekstrim. Jadi karena rencana tuanku aku memiliki kekuatan penindas yang begitu kuat, Li Goudan memikirkannya dengan hati-hati, dan sepertinya memang begitu. Jika metode apapun diubah, itu akan membuat Kazasetu menghadapinya dengan lebih dan lebih tenang, daripada rasa takut yang semakin besar sekarang. Itu masih dapat dia mati dalam 10 langkah, dan dapat dia mati dalam 20 langkah tanpa diblokir oleh siapapun. Tetapi di luar 30 langkah, hanya dampak ledakan lingkaran sihir yang dapat mengirimkan sedikit sinyal. Sekarang jaraknya semakin jauh, Kazasetu hampir menjadi gila. Di sisi lain tubuhnya, Li Goudan telah melihat Kazasetu yang tersipu tapi tak berdaya. Karena misi yang diberikan oleh Master dengan santai seperti ini, apakah ada misteri dalam misi ini? Hanya saja aku belum menemukannya. Saat ide ini muncul, Li Goudan mulai berpikir langsung di tempat. Jika dia memiliki tubuh fisik, dia pasti akan duduk bersila dan bermeditasi. Tidak lama kemudian, mata Li Goudan tiba-tiba berbinar. Saya mengerti. Itu mengandalkan penindasan lingkaran sihir berulang kali untuk membuat Kazasetu kehilangan kepercayaan diri untuk melawan, dan kemudian menyerahkannya kepada tuannya sebagai tawanan. Sebelum dia pergi, tuan juga menjelaskan bahwa benda ini tidak akan membunuhnya. Dengan kata lain, itu hanya pencegah. Tuan ingin menakut-nakuti lawan dan membuatnya mengaku. Pergi ke tuan dan bersujud untuk mengakui kesalahannya. Li Goudan ingin memahami lapisan ini, dan sudut mulutnya segera terangkat. Dengan cara ini, tuan seharusnya tidak menyiksaku lagi. Lagi pula, aku sangat pintar dan mengerti apa yang dia maksud. Dalam sekejap, Li Goudan mengendalikan pedang terbang itu, menghitung waktu ledakan terakhir, dan bergegas ke posisi Kazasetu. Namun di sepanjang jalan, dia memikirkan pertanyaan kunci lainnya. Tubuh fisiknya dapat dibentuk kembali. Apakah lingkaran sihir ini merupakan sarana baginya untuk melawan musuh yang diberikan oleh tuannya? Dan itu tidak memerlukan latihan, dan sangat mahir untuk beroperasi sendiri. Apakah ini hadiah? Memikirkan hal ini, Li Goudan menjadi lebih termotivasi, dan bahkan kecepatan Fei Jian sedikit meningkat. Dalam ledakan lingkaran sihir yang tampaknya tak berujung ini, Kazasetu telah benar-benar runtuh, dan sekarang Li Goudan telah menemukan di mana dia bisa melarikan diri, dan bahkan base camp diledakkan oleh kekacauan Li Goudan. Memang benar Kazasetu tidak akan terbunuh oleh lingkaran sihir, tapi dia akan terluka, dan itu adalah luka yang serius. Tetapi iblis lain tidak memiliki perlakuan seperti ini, dan mereka langsung mati. Untungnya, lokasi persembunyian Kazasetu relatif jauh, dan tidak banyak setan yang lewat yang menderita. Tetapi selalu ada beberapa hantu sial yang tertangkap. Mengikuti ledakan terakhir, Li Goudan muncul di depan Kazasetu setelah ledakan 100 langkah jauhnya, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Tuanku berkata, kamu bisa menyerah dan mengaku kalah, dan aku akan membawamu menemui tuanku. Atau aku akan bermain denganmu seperti ini sampai kamu mengaku kalah. Kazasetu sekarang dalam keadaan malu. Pakaian sutra yang baru dibelinya sudah compang-camping. Dan otot besarnya yang terbuka telah hancur berkeping-keping. Kerusakannya benar-benar tidak baik. Beberapa ledakan lingkaran sihir terakhir pada dasarnya mengenai, tetapi tidak satu pun dari mereka membunuh Kazasetu. Satu-satunya hal yang sedikit tidak dapat diterima adalah bahwa ledakan berturut-turut membuat sosok Kazasetu menyapu wajah, tangan yang berikutnya hampir mati. Pada dasarnya, tidak ada modal untuk menantang Feng Tianxing. Saat ini Kazasetu hanya ingin mengaku kalah. Aku menyerah. Aku tidak akan berurusan dengan Feng Tianxing lagi. Aku tidak bisa mengalahkannya. Biarkan aku pergi. Li Goudan mengendalikan tubuhnya dan tersenyum menghina. Sepertinya belum cukup digoreng. Bagaimana? Aku akan membuatnya untukmu beberapa kali lagi, sehingga kamu bisa mencoba sesuatu yang baru. Melihat Li Goudan hendak mengulangi trik yang sama, Kazasetu dengan cepat mengangkat tangannya. Jangan. Aku akan ikut denganmu. Kazasetu cukup tidak berdaya, tapi sekarang ini adalah pilihan terbaiknya. Tidak mungkin untuk mundur.
Li Goudan tidak akan membiarkannya pergi. Satu-satunya cara adalah mengikuti keinginannya. Pergi ke posisi Feng Tianxing, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menggunakan metode itu untuk menangkap tubuh Feng Tianxing. Kedua belah pihak bertukar identitas. Pada saat dia tidak keberatan, semuanya barusan hanyalah akting, untuk membingungkan Li Goudan. Li Goudan berpikir sejenak, lalu mengangguk. Oke, tapi kalian iblis memiliki tubuh yang kuat. Pada saat aku membawamu kembali, tubuhmu seharusnya sudah hampir pulih. Bagaimana dengan ini? Aku akan mencabut anggota tubuhmu. Kazasetu tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Li Goudan akan menyerang begitu keras. Sejak saat itu dia hanya memotong lengan dan kakinya. Tetapi berpikir bahwa metode rahasianya dapat bertukar identitas. Tidak peduli betapa menyedihkannya dia sekarang. Dia akan mengembalikannya ke Feng Tianxing di masa depan. Dan dia bahkan mungkin membunuhnya di bawah tatapan semua orang. Dia mencoba metode balas dendam ini berkali-kali. Dia menggunakan metode ini pada Hurley terakhir kali. Dan mengeksekusi Hurley dengan wajah bingung di depan umum. Kali ini dia mengulangi trik lama. Dan dia sangat yakin. Pada saat itu, Hurley bahkan lebih waspada terhadapnya. Dan dia hampir memenggalnya hanya menjadi satu kepala. Jika tidak dia akan dipukul. Berpura-pura ragu. Di bawah ancaman Li Goudan, Kazasetu harus mengangguk setuju. Setelah melepas lengan dan kakinya, Li Goudan kembali ke rumah Laksamana bersama Kazasetu, yang hanya tersisa tubuh dan kepalanya. Bagi para demon, damage ini tidak cukup fatal, hanya butuh waktu untuk pulih. Sepanjang jalan, semua yang Kazasetu pikirkan adalah bagaimana mengelabui Feng Tianxing agar berbicara dengannya. Yang paling penting sekarang adalah ramuan yang dia tinggalkan. Selama Feng Tianxing mengambilnya, dia seharusnya bisa merasakannya baru-baru ini. Kemudian dia akan mengatakan itu lagi, mengatakan bahwa dia memiliki penawarnya, sehingga dia dapat menyelamatkan peluang hidupnya. Dengan cara ini, Feng Tianxing tidak mungkin mengabaikannya.